Ya, pendengar selanjutnya kita menuju ke RRI Pro 1 Samarinda bersama rekan saya Dedi Purnama. Bang Dedi, silakan. Baik, terima kasih Erik dan pendengar Pro 1 seluruh Kalimantan ya. Uh, Dalam menyambut Hari Donor Darah Sedunia 2025, ini kita kedatangan sosok ya yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Bubuhan Donor Darah Samarinda atau BDDS ya. Ini kalau orang Samarinda itu familiar dengan kata bubuhan ya. Dan bersama Bapak Budi Haryanto. Nah, pendengar, perlu kita ketahui ya, BDDS selama ini dikenal sebagai komunitas yang sangat aktif dalam mendorong semangat donor darah, sekaligus menginspirasi banyak orang yang untuk berbagi kehidupan lewat donor darah. Dan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung gerakan ini? Bagaimana sebenarnya proses donor darah dan mengapa donor darah bukan hanya menyelamatkan nyawa orang lain, tapi juga membawa manfaat besar untuk kesehatan diri kita ya. Nah, kita perkenalan dulu Pak Budi Haryanto. Assalamualaikum, selamat siang Pak Budi. Waalaikumsalam, selamat siang, salam kenal untuk teman-teman semua di Kalimantan. Iya, baik. Pak Budi, mungkin bisa Bapak ceritakan nih sejarah singkat berdirinya Bubuhan Donor Darah Samarinda ini Pak Budi. Ya, sebenarnya kami awalnya nggak punya rencana untuk bikin grup sampai komunitas sebesar ini. Sebesar ini Kota Samarinda. Sengaja waktu itu karena ada postingan di sosial media, ada kebutuhan darah gitu kan. Kemudian saya komen kenapa enggak kita buat grup saja gitu. Akhirnya dari situ saya iseng bentuk di Facebook awalnya begitu. Kemudian berkembang di grup Facebook dan akhirnya sekarang jauh lebih aktif di WhatsApp. Di WhatsApp dengan member kami yang ada ribuan dari tiap-tiap golongan darah. Alhamdulillah sejauh ini kami sudah melewati 9 tahun terbentuk dan beberapa kali mendapatkan apresiasi baik itu dari PMI termasuk juga dari pemerintah kota. Sejauh ini ya gitu alhamdulillah. Untuk bisa saya sampaikan informasi bahwa sepanjang tahun 2025 ini dari Januari sampai sekarang dari beberapa event yang kami selenggarakan itu sudah terkumpul sebanyak 1916 kantong. 1916 ya, kantong. Dari sepanjang 2025. Kemudian kalau di catatan 2024 dari Januari sampai Desember itu total ada 4.575 kantong dari total event yang kami selenggarakan selama tahun 2020. Event itu di Kota Samarinda saja ya? Iya, event kami sejauh ini di Kota Samarinda. Baik, berarti tingkat antusiasme masyarakat Kota Samarinda cukup tinggi untuk alhamdulillah sangat ya? amat. Kalau menurut saya sangat amat tinggi antusias masyarakat. Jadi saya juga berterima kasih kepada semua masyarakat yang terlibat, baik itu sponsor, kemudian penyelenggara, teman-teman yang membantu event. Sejauh ini sudah sangat amat antusias menurut saya. Ya, apa motivasi utama Pak Budi dan kawan-kawan ini untuk terjun dalam gerakan donor darah ini, Pak Budi? Simpelnya apa ya? Kami berempati terhadap keluarga pasien gitu. Karena di rumah sakit di Samarinda ini ada rumah sakit rujukan gitu ya. Bisa dibayangkan kalau ada orang-orang yang dirujuk dari luar Samarinda datang ke Samarinda membawa keluarganya yang sakit gitu ya. Kemudian pasien perlu darah dan di stok di PMI sedang minim gitu. Bisa dibayangkan kemana dia menghubungi sementara dia tidak ada keluarga di sini gitu. Dari momen itu kami berharap kami bisa membantu. Karena sekarang alhamdulillah PMI Samarinda sendiri itu merekomendasikan kepada kami, artinya begitu ada pasien yang perlu, keluarganya tidak punya siapa-siapa yang dihubungi, maka PMI Samarinda merujuk ke kami untuk coba hubungi nomor ini, gitu, kontak center bubuhan donor darah. Dan sejauh ini saya pikir kami sudah cukup aktif menghubungkan antara keluarga pasien dan para pendonor, gitu. Jadi tidak perlu waktu lama, kebutuhan pasien itu bisa kami bantu, kami carikan pendonor, kami hubungkan gitu. Ya, menurut Pak Budi, ini mengapa Hari Donor Darah Sedunia ini penting untuk diperingati, Pak Budi? Sebagai reminder karena gini, jujur donor darah itu di negara kita itu belum jadi tren yang bagus sebenarnya. Gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena faktanya bahwa jangankan donor darah gitu ya.
masyarakat kita masih sangat banyak untuk tahu jenis golongan darahnya saja masih banyak yang tidak tahu gitu kan. Apalagi untuk donor darah, karena logikanya orang yang donor darah itu sudah pasti tahu golongan darahnya. Terus kalau dia tidak tahu golongan darahnya itu hampir bisa dipastikan dia belum pernah donor darah. Gitu. Padahal seharusnya tidak ada pasien yang perlu sampai bingung gitu. Karena logikanya saya menganalogikan dengan analogi yang berbeda, jumlah hotel itu jauh lebih banyak daripada jumlah rumah sakit. Dihubungkan dengan pasien, jumlah pasien yang perlu darah itu tidak lebih banyak daripada jumlah orang sehat yang bisa menurunkan darah. Artinya, harusnya semua pasien yang perlu darah itu akan langsung terpenuhi kalau orang-orang sehat yang bisa donor darah itu dengan proaktif mendonorkan darahnya gitu. Nah, peran kami berupaya menyampaikan segala informasi baik tentang donor darah. Berharap bahwa kalau informasi ini bisa sampai ke masyarakat, masyarakat dengan proaktif sendiri mendatang ke PMI mendonorkan darah. Artinya dengan begitu stok darah di PMI aman gitu ya. Kemudian keluarga pasien itu cukup datang ke PMI dengan membawa berkas permintaan sampel darah pasien, langsung terpenuhi di PMI gitu. Jadi tidak perlu ada kepanikan dari keluarga pasien. Kemudian proses terapi pasien yang perlu darah itu cepat, akhirnya tertolong. Begitu. Nah, bagaimana cara BDDS memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para pendonor ini? Kan tadi Pak Budi mengatakan ya, hotel itu jumlah hotel lebih banyak dari rumah sakit. Artinya pendonor ini sebenarnya banyak ya, dari si pasien yang membutuhkan darah. Nah, artinya banyak masih masyarakat kita yang mungkin takut mendonor atau enggan mendonor. Ini bagaimana BDDS ini memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para calon pendonor nih Pak Budi? Dari setiap event yang kami laksanakan, sebisa mungkin kami berupaya untuk itu tadi memberi nyaman pasien. Artinya proses pengambilan darah itu kami buat sesingkat mungkin gitu ya. Artinya kami akan berupaya bagaimana caranya pendonor yang datang yang sudah berniat untuk menyumbangkan darah ini jangan terlalu lama menunggu. Kemudian memberikan reward kecil kepada pendonor sebagai sebagai apresiasi kepada pendonor gitu ya, terima kasih dan sebagainya. Mungkin kalau dilihat nilainya tidak seberapa gitu, tapi itu adalah bagian usaha kami, effort kami untuk memberikan reward kepada pendonor. Paling tidak jangan sampai pendonor kecewa yang datang begitu. Oke, ini kan banyak orang yang masih takut donor darah, mungkin karena mitos-mitos tertentu nih. Ini bagaimana? Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait hal ini kepada masyarakat kita di saat ini? Kami berupaya menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, dengan logika-logika simple. Misalnya ada banyak cerita bahwa donor darah bikin gemuk misalnya. Itu yang paling takut dari ibu-ibu, mama, yang pengen langsing gitu ya. Yang pengen langsing gitu ya. Padahal logikanya, gitu kan, logika bahwa banyak donor tidak makan itu jadi kurus, gitu ya. Tidak donor banyak makan itu jadi gemuk, gitu. Jadi sebenarnya bukan donornya yang bikin gemuk, tapi makan yang bikin gemuk. Ya itu yang kami sampaikan, gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang takut donor karena jarum, ada beberapa yang akhirnya ketagihan donor, gitu, Pak. Karena sebenarnya rasa takut itu tidak sebanding dengan kebahagiaan saat kita selesai melakukan donor. Iya, betul. Jadi begitu selesai melakukan donor, maka kita, oh ternyata gini aja sakitnya. Nah, kalau ada cerita-cerita itu akan kami blow up, kami sampaikan ke publik bahwa ini loh pengalaman-pengalaman orang yang pertama donor, yang akhirnya dari cerita-cerita itu menjadi inspirasi orang-orang yang tadinya takut donor untuk jadi, oh iya benar ternyata donor itu nggak semenakutkan itu sebenarnya. Betul. Jadi kayak gitulah kira-kira kami berkomunikasi dengan teman-teman di dunia maya. Oke, saya pun begitu. Ini pengalaman pribadi ya. Awalnya mencoba saja. Bagaimana sih donor darah ini? Ya, yang donor pertama ya. Nggak apa-apa, nggak sakit gitu ya. Kan kata orang jarumnya besar, lebih besar dari suntikan gitu ya.
setelah dicoba, malah ketagihan. Sampai sekarang ke berapa puluh sudah saya donor, alhamdulillah ya. Dan saya merasakan kalau nggak donor tuh rasa kurang. Iya. Setiap 2 bulan sekali, Bener. kayak lemes gitu, kayak ini harus ada yang di charge ini ya. Nah itu saya merasakan sendiri manfaatnya. Nah mungkin bisa dijelaskan nih apa manfaat donor darah bagi kesehatan pendonor itu sendiri? Kalau secara dari sisi pendonor, Iya. setiap kita donor itu paling tidak di laboratorium PMI itu memastikan bahwa darah yang kita donorkan itu aman untuk ditransfusi ke pasien. Artinya darah yang kita donorkan itu harus melewati pemeriksaan sedemikian rupa, minimal ada 4 penyakit. HIV, hepatitis, sipilis. Hepatitisnya ada 2 macam gitu. Kalau kita tidak dapat notifikasi dari PMI, maka darah yang kita donorkan itu aman. Nah, pemeriksaan itu kalau kita periksa sendiri di lab itu biayanya lumayan. Dan kalau kita donor maka kita sudah terbebas dari resiko itu. Nah, kemudian selain itu maka donor itu jadi trigger untuk kita untuk selalu berupaya untuk tetap hidup sehat sebenarnya. Ya. Jadi saya kan donor nih. Harus jaga kesehatan nih. Nah, itu jadi trigger buat diri kita sendiri. Ya kan? Itu dari trigger kita sendiri. Kemudian dengan donor kita akan seperti yang disampaikan teman dari Nunukan tadi bahwa beberapa resiko penyakit itu kan menurun dengan kita rutin mendonorkan darah. Salah satu contohnya ada penyakit jantung itu. Nah, itu manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Kalau kita boleh mencari sendiri informasi, cari saja di Google, misalnya di googling efek negatif dari donor darah akan sangat sulit didapat. Nggak ada. Iya. Iya. Artinya apa? Artinya bahwa sejauh ini akan nyaris kita tidak mendapatkan efek negatif sebenarnya dari donor darah. Kalau mungkin ada pusing, mual dan sebagainya, itu wajar lah saya pikir karena biar bagaimanapun kita sudah mengeluarkan darah, efek seperti itu akan wajar. Tapi kalau kita bisa memprepare sebelumnya, kita bisa menyiapkan sebelumnya dengan menjaga pola hidup, pola makan dan sebagainya, resiko itu akan sangat kecil saya pikir. Oke Pak Budi, pesan inspiratif dari Bapak nih untuk masyarakat kita. Donorkan darah pada saat sudah waktunya, tanpa harus menunggu ada keperluan pasien. Karena contoh di Samarinda, itu rata-rata PMI Kota Samarinda itu 1 hari mengeluarkan 100 kantong. Setiap hari? Iya, setiap hari 100 kantong. Tidak ada informasi atau ada informasi itu rata-rata 100 kantong. Artinya harus ada minimal 100 orang untuk mendonorkan darah. Iya. Setiap harinya 100 orang harus mendonorkan darah. Itu sebenarnya kecil kalau dibandingkan penduduk Samarinda dong. Iya. Iya kan? Harusnya tidak ada broadcast keperluan darah kalau orang sehat itu harusnya ya. Harusnya. Tapi kenapa kadang ada broadcast keperluan darah? Artinya jumlah pendonor dengan jumlah keperluan pasiennya tidak seimbang. Karena satu pasien bisa memerlukan lebih dari 1 kantong, sementara orang cuma bisa mendonorkan 1 kantong. Nah, itu pun 2 bulan sekali gitu. Jadi saya berharap masyarakat bisa proaktif mendonorkan darah pada saat sudah waktunya donor, karena dengan begitu tidak ada keluarga pasien yang panik, tidak ada cerita pasien tidak tertolong untuk keperluan darahnya. Iya. Baik, saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita harus kembali dulu bersama rekan saya Erik di Nunukan ya, karena perbincangan itu sangat menarik ini. Banyak yang masih ingin saya tanyakan, tapi kita kembali dulu ke rekan Erik. Rekan Erik silakan. Iya, terima kasih Dedi Purnama dari RRI Pro 1 Samarinda. Pendengar dan pemirsa, baru saja kita dengarkan penjelasan dari 2 narasumber kita, yaitu dari Samarinda, Ketua Bubuhan Donor Darah Samarinda atau BDDS, Bapak Budi Haryanto, dan